Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mari sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'adil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi'adil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami
sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami, kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi masyaallah wa ma bika min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Ajat Sudrajat. Semoga Allah sehatkan jasmani rohaninya dan selalu istiqomah. Juga yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Haji Supriyatno beserta jajarannya, Ketua DKM Pak Haji Suyatno juga beserta jajarannya, orang-orang tua saya. Mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah semoga nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan ini makam kuburannya diziarahi jutaan umat yang berhaji, jutaan umat yang mencintainya, jutaan umat yang merindukan syafaatnya. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu belajar dari Nabi Ibrahim. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian ini, kita akan membuka Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita buka dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang mendapat banyak predikat, banyak gelar. Selain beliau seorang nabi dan rasul, dalam sejarah Nabi Ibrahim juga disebut dengan gelar Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan juga bapaknya para rasul. Dalam sejarah Nabi Ibrahim juga disebut dengan Abu Tauhid, bapaknya keimanan.
Lalu Nabi Ibrahim juga disebut dalam sejarah sebagai Abul Ibtila, bapaknya ujian. Kemudian Nabi Ibrahim juga disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Dan masih banyak gelar-gelar yang lain, Pak. Ya. Kalau Nabi Ibrahim mendapat gelar Abul Anbiya wal Mursalin, yaitu bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul, karena seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi orang-orang soleh. Dan kebanyakan keturunan dari Nabi Ibrahim, anak cucu Nabi Ibrahim, sebagiannya itu menjadi nabi dan rasul. Maka mendapat gelar Abul Anbiya, itu artinya bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Kalau kita buka dalam sejarah, Nabi Ibrahim punya istri dua. Ya. Siapa yang istrinya dua? Bang Baim. Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim istrinya dua. Nah, istri pertama Ibu Sarah. Kalau kita buka dalam sejarah, dari Ibu Sarah melahirkan putra yang namanya Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Ishak melahirkan keturunan yang namanya Nabi Yakub, atau disebut dengan Israel. Nah, jadi cikal bakal Israel itu dari sini, Pak. Di nama lain Nabi Yakub itu siapa? Israel. Keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Sama seperti kita, bapak manusia adalah Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam disebut Bani Adam. Ya. Maka kalau kita berdoa, Pak, jangan kita minta, ya Allah, hancurkan Israel. Jangan. Israel itu nama Nabi Yakub. Ya, dihancurkan Zionis Israel. Nah, kemudian dari Nabi Yakub atau yang disebut Israel itu melahirkan keturunan sampai akhirnya pada Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi Isa itu kalau ditarik ke atas itu masih keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, itu, Pak. Lalu dari istri yang namanya Ibu Hajar lahirlah Nabi Ismail. Nah, ini beda. Kalau dari Nabi Ishak, disinilah akhirnya cikal bakal Bani Israel. Kalau dari Nabi Ismail, akhirnya melahirkan keturunan sampai akhirnya pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Ismail lahirnya ada di mana? Ada di Makkah, antara Bukit Sofa dan Marwah. Posisinya di atas sumur Zam-Zam itu, Pak. Ya. Nah, kemudian dari Nabi Ismail melahirkan keturunan sampai pada Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita mau merunut, Pak, ya, Nabi Muhammad sama Nabi Isa itu sama-sama keturunan dari Nabi Ibrahim. Maka kalau Nabi Ibrahim menyembah Allah, ya keturunannya menyembah Allah. Nabi Isa menyembah Allah, Nabi Muhammad menyembah Allah. Nah, cuma pertanyaannya, kenapa umat Nabi Isa kok menyembah dirinya? Itu kira-kira ajarannya siapa itu, Pak? Apa iya Nabi Isa itu menyuruh kepada umatnya untuk menyembah dirinya? Enggak mungkin, Pak. Ya. Nah, disinilah mulai ada pemelencengan, penyimpangan dari kebenaran. Ini kita bicara akidah sesama umat Islam, Pak, ya. Kalau saudara Nasrani mengatakan ya Isa itu anak Tuhan dan seterusnya, itu urusan mereka. Tapi kita mau meluruskan akidah, kita mau meluruskan kebenaran. Jadi tidak mungkin Nabi Isa itu menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya, karena Nabi Isa itu menyembah Allah. Ya, kalau kita buka dalam surat As-Saffat, nah di sini nanti kita akan jelas, Pak. Ya, As-Saffat, As-Saff, surat 61 ayat yang ke-6. Coba kita lihat bagaimana testimoni Nabi Isa, Pak, tentang dirinya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Shadaqallahul adzim. Itu surat As-Saff, surat 61 ayat yang ke-6 itu, Pak. Ya, wa id qala Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa bin Maryam, di sini enggak dijelaskan Isa ibnullah, tapi Isa bin Maryam. Berarti Nabi Isa anak laki-lakinya ibunda Maryam. Adapun Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak, kalau buat kita orang beriman kepada Allah, nggak ada yang aneh, Pak. Loh kok bisa? Ya bisa lah. Jangankan sudah ada ibu, hanya cuma nggak ada bapak. Nabi Adam itu nggak ada ibu, nggak ada bapak, lahir juga. Kalau Allah berkehendak, cukup dengan kun fayakun. Tapi dari sini, Pak, kemudian pengikut-pengikut Nabi Isa itu mendramatisir. Akhirnya dikaitkan kalau ibunda Maryam itu wanita yang suci, nggak mungkin dia itu berzina. Nah, lalu dihubungkan siapa tuh bapaknya? Nanti ada bapak Tuhan, ada ibunda Maryam, ada anak Tuhan dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Isa itu ibnu Maryam. Apa yang dikatakan Nabi Isa, Pak, kepada pengikutnya itu? Wahai Bani Israel, aku utusan Allah. Aku utusan Allah seperti nabi-nabi sebelum aku yang membenarkan kitab Taurat. Siapa itu? Sebelum Nabi Isa, Nabi Musa. Sama posisinya. Jadi sama sekali Nabi Isa nggak pernah mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan atau Tuhan, nggak ada. Ya. Dan yang lebih menarik lagi apa, Pak? Nabi Isa tidak hanya testimoni tentang dirinya, tapi wa mubasysyiran bi rasul, dan kata Nabi Isa, akan ada loh setelah aku yang namanya Ahmad Muhammad sallallahu alaihi. Nah, pertanyaannya, Pak, Nabi Muhammad sudah lahir belum? Belum. Karena kalau kita buka dalam sejarah, setelah Nabi Isa itu diwafatkan oleh Allah, dalam satu riwayat umur Nabi Isa itu relatif muda, Pak. Usianya ada yang mengatakan 33 tahun, ada yang mengatakan 34 tahun, wallahu a'lam. Ya, jadi sangat muda sekali Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Tapi ternyata masih ada lebih muda lagi, Pak. Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria, itu 31 tahun malah. Ya. Di banyak orang-orang baik malah umurnya pendek. Makanya jangan jadi orang, siapa yang ngomong tadi itu? Bisa jadi yang baik diambil duluan oleh Allah, karena Allah tahu, Pak, kalau dikasih umur panjang belum tentu lebih baik. Jadi Allah itu sudah Allah itu sudah sudah mengatur semua apa yang terjadi dalam hidup ini, dan semua itu untuk kebaikan hambanya. Kalau yang pendek kok, yang baik malah dipendekin umur, tapi yang nggak baik malah nggak usah kita bilang Allah nggak adil nih, harusnya tuh yang brengsek, yang panjang umur tuh cepat-cepat dimeninggalkan, yang baik masuk malah, itu kan menurut logika kita, Pak. Tapi itu bisa jadi karena kasih sayang Allah. Kenapa kok yang nggak baik tetap dikasih panjang umur? Bisa jadi karena Allah ngasih kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kalau yang baik malah cepat, karena Allah tahu, Pak, belum tentu kedepannya lebih baik. Mumpung masih baik, diambil dulu. Ya, jadi seperti filosofi orang beli bambu, Pak. Orang kalau beli bambu, yang diambil yang lurus, Pak, yang bengkok dulu, Pak. Yang lurus. Ya, kalau kita buka dalam sejarah, banyak orang-orang yang baik umurnya pendek. Nabi Muhammad 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar 63 tahun, Sayyidina Umar 63 tahun, Sayyidina Ali 63 tahun. Yang beda dengan umur Rasulullah dan para sahabat 4 itu cuma satu, Sayyidina Utsman, Pak, itu 83 tahun. Tapi yang 3 sama seperti usianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi setelah Nabi Isa diwafatkan oleh Allah, dalam satu riwayat dijelaskan, Pak, itu 700 tahun dunia itu pasif, vakum, tidak ada kenabian. Ya, jadi berarti apa? Jangankan Nabi Muhammad, orang tuanya Nabi aja belum lahir, Pak.
Setelah Nabi Isa diangkat itu 700 tahun baru lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi luar biasanya kelahiran Nabi sudah diberitahukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau Nabi Isa menerima Rasulullah, Pak, harusnya pengikutnya menerima nggak? Harusnya ini ya menerima. Tapi kenapa mereka menolak? Loh, coba lihat ayat terakhirnya tadi. Qalu hadza sihrum mubin. Justru pengikut Nabi Isa setelah lahir Rasulullah, kan setelah lahir Rasulullah itu masih ada ahlul kitab, Pak. Ya, kalau mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam, harusnya mereka menerima Nabi Muhammad. Ya, falamma ja'ahum bil bayinat, ketika Rasulullah sudah membawa kebenaran-kebenaran, justru ahlul kitab yang masih hidup pada saat itu mengatakan yang lahir itu tukang sihir. Jadi ada pemelencengan dari sejak itu. Nah, ini dalam keyakinan kita ya, Pak ya, sebagai seorang muslim. Ya. Nah, lalu Nabi Ibrahim kenapa disebut Abul Anbiya wal Mursalin? Kenapa anak cucu Nabi Ibrahim menjadi orang-orang soleh? Nah, ini pelajaran belajar kita dari sini, Pak. Jawabannya adalah karena Nabi Ibrahim adalah orang tua yang tidak hanya memberi contoh, tapi juga menjadi contoh. Nah, berarti kalau kita kepengen berharap punya anak soleh dan solehah, ya paling tidak kita orang tuanya, Pak. Ya, itu. Nggak bisa kita hanya berdoa, ya Allah, jadikan anak cucuku soleh dan solehah. Bahkan sampai ada anaknya dikasih nama Muhammad Soleh, tapi tetap nggak soleh. Karena kesolehan anak itu akan tergantung dari perilaku soleh dari orang tuanya. Coba kita buka lagi, Pak. Secara eksplisit keluarga Nabi Ibrahim itu dijadikan role model oleh Allah. Ya, kalau kita buka di surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 33 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Itu surat Ali Imran 33 sampai 34. Coba kita lihat, Pak. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah memilih pertama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam, Pak, secara person. Lalu wa Nuhan, Nabi Nuh. Setelah itu siapa? Wa ala Ibrahim. Allah memilih keluarga Ibrahim. Jadi Allah sendiri, Pak, yang menjadikan keluarga Ibrahim menjadi role model, menjadi percontohan. Setelah itu siapa? Wa ala Imran, dan keluarganya Pak Imran. Imran bapak dari Ibunda Maryam. Allah jadikan percontohan alal alamin. Dzurriyyatan ba'dha min ba'd, yaitu dari keturunan masing-masing. Wallahu sami'un alim. Ini menjadi bukti bahwa keluarga Nabi Ibrahim ini adalah keluarga yang hebat, keluarga yang berhasil. Nah, maka salah satu tanda orang tua itu berhasil bukan ketika orang tua itu meninggal dunia lalu mewariskan harta yang banyak kepada anak dan keluarganya, tapi orang tua yang hebat, orang tua yang berhasil ketika orang tua itu meninggal dunia mewariskan ilmu dan keimanan kepada anak dan keluarga. Dan itulah sosok orang tua yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita kaji surat Ali Imran ayat 33, Pak. Ada yang menarik ini. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat ada 4 nama. Ya, satu Nabi Adam, kedua siapa tadi? Nabi Nuh, ketiga keluarga Nabi Ibrahim, keempat keluarga Pak Imran. Kalau keluarga Ibrahim sama keluarga Pak Imran itu disebut bukan person, tapi keluarganya. Kenapa Nabi Adam dan Nuh kok nggak disebut keluarganya? Nah, kan dalam sejarah Nabi Adam itu ada anaknya yang kafir. Siapa, Pak? Siapa anak Nabi Adam? Ayo, yang kafir siapa? Yang membunuh adik kembarannya
Habil namanya siapa? Qabil. Makanya Allah nggak jadiin keluarganya menjadi role model, karena ada anak yang kafir. Nabi Nuh malah bukan hanya cuma anaknya, anak istrinya kafir. Ya, ini dijelaskan dalam surat Tahrim surat 66 ayat yang ke-10. Daraballahu masalal lil ladina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nar ma'ad dakhil. Itu surat At-Tahrim ayat 10, Pak. Allah memberikan dua contoh, satu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Jadi kalau Nabi Nuh bukan cuma anaknya, anak istrinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam sama Nabi Nuh, Pak, yang dijadikan percontohan bukan keluarganya, tapi cara personnya. Apa yang kita lihat dari personnya Nabi Adam, Pak? Nabi Nuh apa, Pak? Kalau Nabi Adam itu taubatnya yang luar biasa. Dosa cuma satu kali, memakan buah kholdi, Pak. Itu menangis menyesali selama 200 tahun. Dan itu direkam dalam Quran. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 25. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itulah tangisan Nabi Adam. Ya. Dosa Nabi Adam apa? Cuma makan buah kholdi, sekali berbuat dosa, Pak. Menyesali, menangis sampai 200 tahun. Kita mungkin hampir setiap hari berbuat dosa. Pernah nggak satu malam kita menangis? Ya, Nabi Adam itu disebut manusia yang sohihut taubah, manusia yang paling soheh, yang paling top taubatnya kepada Allah. Lah kok 200 tahun? Nah, umur Nabi Adam berapa? Dalam riwayat umur Nabi Adam 1000 tahun, Pak. Ya, saya doakan mudah-mudahan yang datang ke sini umurnya nggak jadi deh, udah pada ketawa sih maksudnya. Sebetulnya saya mau doain, Pak, mudah-mudahan semuanya umurnya 500 tahun gitu ya. Jadi nanti satu komplek udah pada mati, ibu bapak hidup sendirian, pelonga udah nggak ada itu. Ya. Usia Nabi Adam 1000 tahun, di bawahnya, Pak, yang di bawah lagi Nabi Nuh 950 tahun. Jadi orang dulu panjang-panjang usianya, Pak. Ya. 1000 tahun dikurangi 200 tahun untuk menyesali dosanya kepada Allah. Ya. Maka dalam riwayat ketika Nabi Adam itu keluar dari surga, tempat yang diinjak oleh Nabi Adam itu di Mekah. Makanya dulu sebelum Mekah Mekah itu namanya Bakkah. Mekah itu namanya apa? Bakkah. Itu dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-96. Ya, inna awwala baitiu wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudal lil alamin. Sesungguhnya pertama kali rumah Allah yang dibangun ya di atas bumi ini adalah Bakkah. Bakkah itu dulunya Mekah, Pak. Sama seperti Madinah, sebelum Islam masuk ke Madinah namanya Yasrib. Sebelum Mekah, Bakkah. Begitu Islam sudah masuk di Mekah, maka dinamakan Makkatul Mukarramah. Kenapa disebut Bakkah, Pak? Bakkah itu dalam bahasa Arab itu berakar dari kata baka yabki, artinya apa? Tempat tangisan. Tempat tangisan. Dan ternyata kenapa kalau kita sudah di Mekah lihat Ka'bah kok banyak menangis? Itu, Pak, sejarah. Dulu Nabi Adam itu menyesali dosanya ada di Bakkah itu. Maka setiap kita kalau ke Mekah, mau kita udah berulang kali, kalau sudah melihat Ka'bah, Pak, nggak tahu tuh, tiba-tiba berlinang air mata. Ya. Saya pernah bawa jamaah, Pak, ketika saya cerita masalah ini, dia bilang, Pak Ustadz, kayaknya yang nangis itu bukan saya nanti, kata. Saya tuh susah nangis, Pak Ustadz. Mau apapun saya nggak bisa nangis. Ya susah kan, Pak, kalau kita mau memastikan sementara dia belum datang ke sana. Sudahlah, kita bawa, ya. Ternyata kita baru berdoa, Pak. Yang lain masih amin amin.
Di belakang ada yang nangis kencang sekali. Ternyata yang nangis siapa tadi? Yang katanya nggak bisa nangis itu. Ya, akhirnya dia bilang, benar Pak Ustadz ya. Ketika aku lihat Ka'bah, nggak tahu Pak Ustadz kok tiba-tiba aku meneteskan air mata. Saya bilang, apa yang dilihat saat itu? Ya nggak tahu. Sepertinya kayak di Ka'bah itu ada wajah orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Terbayang semuanya. Ya, dan itulah salah satu apa Pak? Keutamaan dari kota Makkah. Dulunya namanya apa? Makkah. Ya. Baik, kemudian Nabi Nuh. Kenapa nggak dijadikan role model keluarganya? Ya karena keluarganya, istri anaknya kafir. Maka secara person yang Allah jadikan percontohan. Apa contoh yang bisa kita ambil dari Nabi Nuh? Kesabarannya, Pak. Suami yang sabar. Ya, coba bisa bayangkan Pak, seorang suami hari-hari mendakwahkan Islam supaya manusia itu menyembah Allah. Dari dalam keluarganya, anak istrinya kafir. Coba, kayak apa tuh? Apakah Nabi Nuh merasa dikhianati sama anak istri? Enggak Pak. Bahkan ketika turun banjir bandang, Nabi Nuh tuh sudah buat perahu. Sorry. Saking semangatnya. Padahal belum sarapan ya. Ini udah sarapan tambah semangat lagi. Ya. Sampai mana tadi, Pak? Ketika Allah turunkan banjir bandang, kan Nabi Nuh sudah mempersiapkan perahu kan, Pak? Ya. Itu perahu Nabi Nuh, Pak. Nggak mau pergi-pergi dari sekitar rumahnya itu. Udah mulai naik air. Nabi Nuh masih muter-muter tuh di sekitar rumah. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Nabi Nuh berharap supaya anak istrinya itu selamat, Pak. Padahal begitu sudah dikhianati, Nabi Nuh tidak pernah hilang kecintaannya kepada anak istrinya. Ya, bahkan Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wala takum minadh dhalimin. Anakku, masuk ke perahuku nak, kamu jangan jadi orang yang dolim. Tapi kata anak istri Nabi Nuh, ya kalau rumahku tenggelam, aku akan naik di gunung. Gunung bakal tenggelam, aku naik pohon di atas gunung. Begitu Pak. Singkat cerita, akhirnya apa? Akhirnya istri dan anak Nabi Nuh ditenggelamkan dalam peristiwa itu. Dan itu direkam dalam Al-Quran, yaitu di surat At-Tahrim, surat 66, ayat yang ke-10 tadi. Ya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Ketika dua istri yang kafir itu, dua-duanya suami, nggak bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita, Pak ya. Kalau seorang nabi, anaknya apa? Anaknya apa? Kafir. Ya. Jadi nggak boleh kita tuh menjas apa kalau di bahasa Jawa apa namanya? Di orang Jawa namanya apa? Wetrah apa? Trah ya. Nggak boleh kita mengandalkan nasab atau keturunan. Ya, kalau kiai pasti anaknya nanti nggak ada jaminan juga. Ya, Nabi Ibrahim itu bapaknya malah non muslim, Pak. Bapak Nabi Ibrahim itu namanya Azar, pendesain berhala. Tapi dari bapaknya lahirlah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Nuh yang ayahnya Nabi, justru keturunannya malah kafir kepada Allah. Maka nggak boleh kita mengandalkan keturunan. Aku tuh darah biru, kalau kamu kan darah kotor atau apa. Nggak ada lah darah biru, darah kuning, nggak ada. Semua darah itu merah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu takwanya. Allah nggak melihat orang itu karena nasabnya, karena keturunannya. Yang Allah lihat adalah apa? Kebersihan hati kita. Ya, nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu setelah Adam, Nabi Nuh, baru tuh masuk kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dua tuh, Nabi Ibrahim sama Pak Imron, itu nggak disebut person, tapi keluarga. Ala Ibrahim wa ala Imron. Karena dua-duanya Nabi Ibrahim dan Pak Imron itu keturunannya menjadi orang-orang yang soleh. Nah, itulah
sejarah kenapa Nabi Ibrahim disebut apa? Abul Anbiya wal Mursalin. Lalu yang kedua, Nabi Ibrahim dalam sejarah disebut dengan Abu Tauhid. Kenapa disebut dengan gelar Abu Tauhid? Karena Nabi Ibrahim itu mendapatkan keimanannya, mendapatkan tauhidnya itu dari perjuangannya sendiri. Jadi bukan dari bapaknya, Pak. Ya, kan kalau kita ditanya, kok Bapak Ibu beragama Islam, biasanya jawabannya apa, Pak? Ya dulu karena bapakku Islam. Ibrahim enggak, Pak. Ya, Bapak Ibrahim itu disebut dalam Quran sebagai aduwwul lillah, musuhnya Allah. Musuhnya Allah. Coba kita buka surat At-Taubah, surat 9. Surat 9 ayat yang ke-114. Surat At-Taubah ayat 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sadaqallahul adzim. Itu surat At-Taubah, surat 9 ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Tidaklah istighfar Ibrahim itu hanya dulu memberikan perjanjian kepada ayahnya. Tapi ketika falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas bahwa ayahnya adalah musuh Allah, bayangkan Pak, ayah Ibrahim siapa? Musuhnya Allah itu. Ya, maka tabarru'a min, Ibrahim berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Berlepas diri dari akidah, dari keyakinannya orang tua. Ya. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Walaupun Ibrahim berbeda agama dengan ayahnya, Ibrahim tetap halim, tetap lembut dan penyayang. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita, Pak. Kalau ada keluarga kita yang non-muslim sekalipun, tidak ada alasan kita membenci mereka. Ya. Karena urusan perbedaan agama itu bukan urusan manusia, itu urusan Allah, Pak. Urusan kita itu bukan mempersoalkan perbedaan agamanya, tapi kita sebagai manusia harusnya lebih melihat sisi kesamaan, bukan sisi perbedaannya. Apa kesamaan kita dengan mereka? Mereka manusia, kita manusia. Kita disakiti, kita nggak mau, maka kita pun nggak boleh menyakiti mereka. Nah, inilah sifat ya Nabi Ibrahim, walaupun berbeda dengan ayahnya agamanya, tapi Ibrahim tetap bersifat apa? Halim, bersifat lemah lembut. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau Ibrahim sama ayahnya berbeda agama, itu aja Nabi Ibrahim nggak pernah membenci, Pak. Lalu pantas nggak kita sama Muslim bermusuh-musuhan, Pak? Ya, jelas-jelas Tuhannya sama, nabinya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama. Pergi haji masih sama ke Mekah kan? Belum ke Az-Zaitun gitu ya. Kok ini hanya cuma gara-gara beda fikih, beda pemahaman gitu ya. Satu masjid kayak nggak kenal gitu. Ada di sini? Nggak ada. Ini saya cerita di Londo jauh. Ya, cuma hanya gara-gara beda fikih, beda pemahaman, sesama Muslim saling bermusuhan, saling menyalahkan, saling menyesatkan. Padahal yang disesatkan itu saudara Muslimnya sendiri, Pak. Yang lebih sedih lagi apa? Sesama Muslim bahkan sampai saling mengkafirkan. Padahal dulu Rasulullah di Mekah itu mengislamkan yang kafir, hari ini yang mengaku umatnya malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Hanya cuma gara-gara beda fikih, beda pemahaman. Ya.
Maka dari Ibrahim kita belajar, Pak, bagaimana menghargai apa? Perbedaan, terutama perbedaan agama tadi. Nah, lalu bagaimana Nabi Ibrahim itu mendapatkan hidayah, mendapatkan iman? Kan orang tuanya bukan orang beriman. Kalau kita buka di beberapa riwayat sebelumnya, Pak, Ibrahim itu mendapatkan hidayah, mendapatkan iman, itu nggak ujuk-ujuk, Pak. Ada proses panjang. Ya, Ibrahim itu berusaha untuk mencari kebenaran, mencari apa? Hidayah. Ya, di mana sih Tuhan, yang mana sih yang pantas dianggap Tuhan? Ya, maka pagi-pagi Ibrahim melihat apa? Matahari, Pak. Ibrahim berpikir, daripada menyembah berhala yang dibuat sama orang tuaku, mendingan lebih bagus menyembah matahari, karena matahari itu sumber kehidupan. Pantas kalau matahari dianggap Tuhan, disembah, Pak, itu matahari, Pak. Begitu sudah sore hari, tenggelam. Ibrahim mengatakan, nggak mungkin Tuhan itu tenggelam, nggak mungkin Tuhan hilang. Lalu malam hari datang bulan. Kok datang bulan? Bulan datang. Nah, ini kalau datang bulan ibu-ibu agak gimana gitu ya. Bulan datang, Ibrahim meyakini, berarti yang siang tadi, berarti bukan tadi yang Tuhan. Jangan-jangan yang malam ini, bulan ini yang pantas dianggap Tuhan. Karena setelah matahari muncul ini, disembah lagi, Pak. Lalu bulan pun hilang. Ibrahim meyakini, Pak, yang hilang nggak mungkin Tuhan. Langsung Ibrahim mulai itu mendekati, Pak. Berarti yang memunculkan matahari, yang memunculkan bulan, yang menenggelamkan matahari dan bulan, jangan-jangan itu, disitulah ada power, ada kekuatan Tuhan. Nah, sudah mulai mendekat tuh. Tapi Ibrahim belum yakin kan, Pak. Maka Ibrahim berdialog dengan intuisinya. Lalu ada intuisi masuk kepada Nabi Ibrahim itu. Ibrahim disuruh datang ke bukit, Pak. Lalu Ibrahim apa? Disuruh mengambil 4 ekor burung. Kemudian 4 ekor burung disembelih, dicincang-cincang. Semua tubuh burung itu disisakan kepalanya, ditaruh di atas bukit. Lalu Ibrahim, Pak, diperintahkan, coba kamu panggil burung itu. Ternyata burung sudah dicincang-cincang tadi, sudah dibuang ke semua penjuru, itu nyamperin kepalanya, Pak. Dan burung itu hidup, kemudian terbang. Di saat burung itu hidup dan terbang, Ibrahim langsung bersujud kepada Allah, lalu mengucapkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi yang kita baca di saat sholat itu pertama kali, Pak, yang dibaca Nabi Ibrahim ketika mendapatkan hidayah. Ini bukan kisah, bukan dongeng, ya. Ini bukan cerita seperti Cita Cinderella, Pak. Kisah Ibrahim menemukan kebenaran itu direkam dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhud arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika summat ala kulli jabalin minhunna juz'a summat uhunna kayatina kasa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Inilah yang merekam sejarah detik-detik Ibrahim mendapatkan keimanan, mendapatkan hidayah. Ya, tapi jangan ikut-ikutan kita, Pak. Ntar habis ini nyari burung, ya, disembelih gitu ya, terus dipanggil, kok nggak hidup-hidup? Ya, kita kan sudah dapat hidayah, Pak. Ya, kita sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Kita ini dilahirkan dalam keadaan Islam. Ya, nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran lagi. Apa itu, Pak? Ternyata hidayah itu datangnya nggak pakai detik, nggak pakai menit. Maka kenapa kita nggak boleh menjas, nggak boleh kita itu memvonis kamu tuh pasti neraka. Kenapa? Ya kamu kan brengsek, kamu kan nggak baik. Hari ini orang itu nggak baik, belum tentu hari esok, Pak. Karena kita nggak tahu kapan datangnya hidayah. Seperti Nabi Ibrahim, Pak, siapa yang tahu? Orang ayahnya aja kafir kok, Pak. Ya, jadi nggak boleh kita jelek-jelekin orang walaupun jelek. Ya,
Saya ulangi lagi, nggak boleh jelek-jelekin orang walaupun jelek aja nggak boleh jelekin. Kenapa Pak? Rasulullah itu kalau membenci nggak pernah membenci orangnya. Yang Rasulullah benci adalah kelakuannya. Kelakuannya yang kita benci. Ya, kalau manusianya kan walaqad karramna Bani Adam, Allah memuliakan semua manusia, semua anak Adam. Jadi kalau kita mau membenci, bencilah kelakuannya. Ya, seperti ketika Rasulullah itu mendengar berita pamannya Abu Jahal itu sakit, Pak. Yang nengok pertama kali ke rumah Abu Jahal siapa? Rasulullah. Ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, pamanmu kan musuhmu, dia bukan orang Islam, dia mau membunuhmu. Kalau pakai bahasa kita, ngapain kau tengok dia? Apa jawab Nabi? Aku membenci pamanku, bukan orangnya. Aku bukan membenci orangnya, tapi aku benci kelakuannya. Yang aku tengok itu orangnya. Yang aku benci adalah sifatnya. Ya. Kalau kita gimana, Pak? Kalau kita gimana? Biasanya kalau benci orang, kayaknya dua-duanya. Ya benci kelakuannya sekalian. Padahal suatu saat, Pak, bisa jadi Allah itu memberikan hidayah loh sama orang itu, Pak. Lalu ketika Allah sudah ngasih hidayah, kira-kira nih Allah masih membenci dia enggak? Enggak. Lalu kita masih benci terus. Kan kita nggak tahu, Pak, kapan hidayah itu turun. Nggak usah bicara orang lain deh, Pak. Kita bicara diri kita saja. Coba kita flashback, Pak. Bapak Ibu sekarang ini sudah seneng ke masjid, sudah seneng ngaji. Kalau ditanya, kenapa sekarang kok Bapak Ibu seneng ke masjid, seneng beribadah, seneng mengaji? Jawabannya apa? Karena kita sudah mendapat hidayah dari Allah. Jangan kita bilang, kok Bapak Ibu sekarang rajin ke masjid, Pak? Siapa dulu dong? Nah, nggak boleh. Nggak boleh, ya. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Yang baik-baik itu datangnya dari Allah, Pak. Kalau ada sesuatu yang buruk itu datangnya dari diri kita. Ya, yang baik-baik alamatkan kepada Allah. Ibu-ibu juga ditanya sama orang, ibu-ibu kok hebat sih, anaknya pintar-pintar, cerdas-cerdas, cakep-cakep. Biasanya jawabannya apa, Bu? Nah, begitu ibu-ibu tuh, Pak. Siapa dulu dong ibunya? Begitu anaknya nakal, persis kayak bapak lo. Ini nggak adil ini, Bu, ya. Yang baik-baik kembalikan kepada Allah. Ayo Pak, kita flashback, Pak. Kita lihat diri kita saja, nggak usah lihat orang lain deh. Ya, sekarang ini Bapak Ibu sudah seneng ke masjid, sudah seneng ibadah, sudah nggak pernah ninggalin sholat, saking rajin sholat, Pak. Sholat duhur jam 12, jam 9 sudah sholat. Sholat duha maksudnya, Pak, ya. Gitu. Pertanyaannya, karena kita sudah dapat hidayah, coba kita lihat ke belakang. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, habis subuh seperti ini, kita masih ada di mana? Nggak tahu. Mungkin masih ada yang di tempat tidurnya, mungkin ada yang sibuk dengan urusan-urusan pekerjaannya, kan? Artinya apa? Kalau bicara tentang maaf kesalahan, ternyata kita juga punya masa lalu itu, Pak. Lalu hari ini ada orang yang belum senang ke masjid, belum senang sholat, lalu kita sesatin, lalu kita jelek-jelekkan dia, padahal dulu adalah kita juga. Kalau kita bisa jadi baik, Pak, masa nggak bisa sih, Pak, Allah membuat baik orang itu? Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kita itu merasa lebih baik dari orang lain. Karena yang tahu diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bicara nilai kan, siapa yang tahu sih, Pak? Nggak mungkin kita, Pak. Saya aja nggak tahu loh, Pak, nilai diri saya di hadapan Allah. Ya, kalau saya aja nggak tahu nilai diri saya, mana mungkin saya bisa menilai-nilai orang lain. Kalau orang lain hari ini salah, kan hari ini, Pak, belum tentu hari esok. Ya, saya yakin semua kita pasti ada masa lalu yang kurang baik. Ya, masa lalu jangan dilupakan, tapi juga jangan disesali. Yang penting adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Allah nggak melihat masa lalu seseorang. Masa lalu, ini pada lemes nih, ayo Pak, kita nyanyi, Pak, ya. Biarlah yang penting masa sekarang jadikan kenyataan. Jadi kalau ibu bapak kepingin jadi orang baik,
Jangan bilang, kok nggak baik-baik, mau baik kapan? Nanti aja habis lebaran haji. Nggak usah Pak, saya kepengen jadi orang baik. Kapan? Sekarang. Kenapa harus sekarang? Karena kita nggak tahu apakah umur kita sampai hari esok. Dan yang akan datang, jadikan harapan yang terindah dalam hidup kita. Maaf ya Pak ya, ini bukan gurui Pak. Apalagi kalau kita sudah umurnya 60 tahun ke atas Pak. Sudahlah, kita bebaskan pikiran dan hati kita dari hal-hal yang berurusan dengan hiruk pikuknya dunia. Ya, jangan semua persoalan itu kita masukkan ke pikiran, ke hati kita. Capek kita, lelah kita Pak. Ibarat HP itu kalau filenya terlalu penuh Pak, meledak, error. Ya, nggak bisa dibuat komunikasi. Ya, jangan semuanya masuk ke pikiran kita. Urusan anak, urusan mantu, urusan cucu. Iya ya, itu anakku kok sekarang udah jarang main ke rumah setelah sudah nikah. Ya, terus nanti itu biasanya anak-anakku tuh pada nelpon aku, ini kok 1 minggu belum ada yang nelpon. Terus pikiran kita berpikir yang enggak. Sampai ada orang tua Pak, maaf ini cerita beneran Pak, ada orang tua di kampung Pak, yang HP-nya itu bukan Android, yang HP-nya itu yang biasa dulu itu loh Pak. Itu sampai bawa ke tukang servis, dia bilang sama tukang servis, Pak tolong benerin Pak, kayaknya HP saya nggak bunyi-bunyi nih. Ya, karena dia ngerasa sudah 1 minggu kok anaknya nggak menghubungi. Dipikirkan lagi, itu tetanggaku kok kayaknya sekarang beda ya, nggak kayak dulu ya, mentang-mentang, aduh capek. Ya, saya punya orang tua yang sudah usia segitu, saya sampaikan, udah Mak, Pak, nggak usah mikir kayak gitu-gitu. Yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu itu memikirkan gimana akhirnya nanti masuk surga saja sudah. Kalau seandainya di dunia ini anak, cucu semuanya nggak bisa membahagiain, sudah nggak usah kita banyak berharap. Capek. Dan endingnya kita nanti kecewa. Ya, tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah nggak akan mengecewakan kita. Ya, Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru 2 nih Pak, masih 3 nih. Kalau saya terusin 3 sampai jam 9 ini. Ya, mau sampai jam 9? Wah, luar biasa. Udah, kalau yang mau sampai jam 9 silakan di sini sampai jam 9. Habis ini Pak Ustadz pulang. Dah, saya kira cukup ya. Udahlah, daripada nanti saya punya utang Pak, saya ambil clue-nya sajalah ya. Tadi baru yang keberapa tadi? Yang kedua ya, Ibrahim mendapat gelar apa? Abu Tauhid. Ya, jadi Ibrahim mendapatkan keimanan bukan warisan dari orang tua, tapi ada proses. Nah, ini menjadi pelajaran bahwa hidayah itu nggak bisa ditunggu. Hidayah itu harus dijemput Pak. Ibrahim kalau cuma diem aja ya udah ngikut orang tuanya, tapi Ibrahim kan mau berjuang, mau berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd surat 13 ya, bahwa Allah tidak akan merubah keadaan kaum kalau kaum itu nggak merubah keadaan sendiri. Disinilah pentingnya kita berikhtiar Pak. Kewajiban kita hanya berusaha dan kita nggak wajib berhasil. Berhasil itu haknya Allah. Lalu yang ketiga dan yang keempat, Ibrahim mendapat gelar Abul Ibtila, bapaknya ujian. Kenapa disebut bapaknya ujian Pak? Karena Ibrahim itu seorang nabi ya, yang ujiannya sangat luar biasa. Ujiannya nggak kaleng-kaleng gitu Pak. Dari mulai Ibrahim tuh mendapat hidayah Islam atau iman Pak, Ibrahim disuruh minggat sama orang tuanya. Ujian mulai datang. Karena Ibrahim nggak mau ayahnya Ibrahim nggak mau Ibrahim itu keluar dari agama semulanya. Ibrahim pun rela meninggalkan orang tuanya. Bukan nggak sayang, tapi Ibrahim pun harus meninggalkan rumah karena nggak diterima oleh keluarga. Hidup sebatang kara Ibrahim. Ibrahim pun akhirnya apa? Berhadapan sama Raja Namrud. Karena Ibrahim pun dia tidak hanya merasa nyaman dengan imannya, tapi dia memikirkan iman kepada masyarakatnya yang saat itu masih pada menyembah berhala. Akhirnya Ibrahim pun ya menghancurkan berhala-berhala, termasuk berhalanya Raja Namrud itu. Dan akhirnya apa? Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang diktator. Akhirnya Ibrahim pun
dibakar hidup-hidup, Pak. Dan Allah melihatkan kemahabesarannya, ya, dengan Allah menurunkan kebaikannya. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, selamatkan Ibrahim, dinginkan api. Lalu spontan api itu langsung dingin, Pak. Ya, nah, jangan ikut-ikutan, Pak. Nanti habis ini nyalain kompor terus ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mateng kita, Pak, ya. Beda kelas kita ini, beda kelas. Ya. Lalu setelah itu diuji lagi, apa ujian berikutnya, Pak? Ibrahim menikah. Nah, ini sejarahnya ibu-ibu biar nggak suudon sama Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu menikah dua, bukan tanpa alasan. Nikah pertama itu Ibu Sarah. Dari Ibu Sarah lama nggak diberikan keturunan, Pak. Ibu Sarah yang menyuruh Ibrahim untuk menikah lagi. Ya, saat itu Ibrahim nggak mau sebetulnya, Pak. Bahkan Ibrahim mengatakan, aku tuh nabi loh. Seorang nabi itu hanya boleh yang menyuruh itu Allah. Nggak boleh selain Allah menyuruh aku. Kamu siapa kok nyuruh aku untuk nikah lagi? Padahal Allah belum nyuruh aku. Nah, ini bedanya Nabi Ibrahim dan Bang Baim, Pak. Kalau Bang Baim, istrinya nyuruh langsung Al-Fatihah. Sujud syukur 3 jam nggak bangun-bangun, insya Allah. Ya. Gitu. Nah, itu. Jadi sejarahnya begitu, Ibu Sarah lama nggak punya keturunan, nikah dengan Ibu Hajar akhirnya, Pak. Dan begitu hamil tua, ini udah diuji loh, Pak. Jadi ujian Nabi Ibrahim bukan cuma nyembelih anaknya Ismail, tapi dari sejak ibunda hamil tua sudah disuruh pergi untuk berdakwah ke Mesir. Lalu di tengah jalan antara Bukit Sofa dan Marwah dari Mekah itu, istri Ibrahim Ibu Hajar perutnya sudah mules. Kalau mulus berarti apa? Tanda mau melahirkan, Pak. Senang Ibrahim kan? Alhamdulillah. Tapi nggak senangnya kan di tengah padang pasir. Dokter nggak ada, bidan nggak ada. Gimana ini? Udah begitu lahir anak laki-laki, Ibrahim senang, Pak. Ternyata Allah belum membolehkan Ibrahim senang dulu. Langsung Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkan anak istrimu di tengah padang pasir ini. Ya Allah, yang nyuruh Allah lagi, Pak. Ibrahim mikir, ya Allah, andai aku pun ada di tengah-tengah anak dan istriku saja, pasti aku pun masih repot, karena di tempat yang gurun, pasir, tandus, nggak ada air, nggak ada kehidupan. Gimana kalau anakku mandi? Gimana kalau istriku minta minum? Ini aku disuruh meninggalkan anak istriku, gimana? Ya ada di pikiran, Pak. Tapi lagi-lagi Ibrahim adalah orang yang sangat kuat keimanannya kepada Allah. Ibrahim langsung mengatakan kepada Allah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Langsung Ibrahim, Pak, yakin, wahai Allah, aku tinggalkan anak istriku di tengah padang pasir. Aku serahkan kepada engkau, engkaulah yang memegang kehidupan. Pergi Ibrahim, Pak. Ini ujian yang sangat berat, Pak. Untungnya istrinya Nabi Ibrahim, istri yang solehah. Coba kalau istri sekarang, Pak. Gimana kira-kira, Bu? Mau nggak Bu ditinggal suami? Ya, kata istrinya, enak amat kamu tinggalkan aku. Langsung nyanyi lagu Bitaria Sonata. Pulangkan, nah, langsung, ya. Tapi istri Nabi Ibrahim adalah pilihan Allah. Apa yang dikatakan istrinya? Wahai suamiku, tinggalkan aku. Nggak usah pikirin aku. Aku masih punya Allah. Masya Allah. Makanya keluarganya jadi role model, Pak. Nggak cuma Ibrahim yang soleh, istrinya, ya. Dan sampai akhirnya Ibrahim meninggalkan, kan yang berusaha istrinya kan. Ketika anaknya menangis, anak bayinya cari air itu sampai 7 kali, sehingga itu menjadi ritual ibadah sa'i. Kan itu, Pak, dari sejarah Ibrahim semuanya itu, Pak. Air Zam-Zam itu juga dari Nabi Ibrahim kan, sejarahnya. Jadi artinya apa? Ketika orang itu mengikuti Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Ya, Ibrahim kan meninggalkan istrinya bukan karena keinginannya, tapi keinginan Allah. Maka akhirnya Allah pun beresin urusan anak istrinya itu. Sampai sekarang, Pak, kita bisa merasakan air Zam-Zam karena Ibrahim mau meninggalkan anak istrinya. Coba kalau Ibrahim nggak meninggalkan anak istrinya, bisa jadi nggak ada Zam-Zam. Zam-Zam itu lahirnya kan dari situ. Munculnya kan ibunda Sarah, ibunda Hajar sudah mencari 7 kali nggak ketemu air.
ternyata Allah kirimkan langsung kepada Nabi Ismail. Diinjek-injeklah tanah itu oleh kaki Ismail, keluarlah air Zam-Zam yang sampai sekarang ini kita bisa merasakan. Ma'u Zam-Zama lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niatnya. Maka kalau kita minum air Zam-Zam, ini nggak seperti minum kopi, Pak. Nggak seperti kita minum air biasa. Kalau kita minum air biasa kan sebaiknya duduk kan, Pak. Kalau minum air Zam-Zam di Mekah loh, Pak, jangan di sini. Di Mekah dianjurkan kita berdiri menghadap Ka'bah, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa disuruh berdiri? Biar kita bisa minum banyak, tapi jangan terlalu kebanyakan. Karena menurut analisa medis itu bisa mendetok dari penyakit-penyakit, dari racun-racun, Pak, yang ada di badan kita. Ya, dulu peneliti dari Jepang, Pak, pernah meneliti kandungan mineral yang ada di air Zam-Zam itu, mesinnya terbakar. Udah diteliti berapa kali, mesinnya terbakar, nggak sanggup, Pak. Karena itu adalah apa? Produk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya air tanpa dimasak yang sehat adalah air Zam-Zam. Ya, dianjurkan berdiri, banyakin minumnya. Ya. Tapi kalau di sini jangan, Pak. Sunnah Rasulullah supaya minum banyak. Jangan cuma bawa satu, ya, diminum semuanya, Pak. Sunnah Rasulullah ini. Ya nggak bisa. Kalau nanti di Mekah tinggal ngambil sendiri kan, Pak, itu. Ya, itulah sejarah itu. Baik, yang terakhir, Ibrahim masih diuji lagi, Pak. Setelah itu Ibrahim bertemu. Ya, falamma balagha ahli sa'ya qala inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Setelah lama nggak berjumpa sama anak istrinya, kayak apa rindunya, Pak? Ada perintah Allah untuk kembali lagi. Anaknya udah remaja, Pak. Falamma balagha alaihi sa'yu. Ternyata Ibrahim nggak boleh seneng lagi sama Allah, Pak. Udah seneng, ya Allah anakku ganteng kayak. Nah, ibu-ibu nggak menjawab, ibu-ibu, Pak. Kalau bapaknya pada nggak menjawab itu. Tapi kalau pinter-pinter kayak ibunya, ya. Ternyata tepatnya pada tanggal 8/9 Ibrahim dimimpikan oleh Allah untuk menyembelih anak yang baru dijumpainya. Masya Allah. Ya. Maka hari-hari mimpinya Ibrahim itu disebut hari Tarwiyah. Ya. Akhirnya Ibrahim mimpi berturut-turut, Pak. Ya. Lalu Ibrahim pun meyakini ini nggak mungkin dari setan, ini pasti dari Allah. Diundanglah anaknya, diajak musyawarah. Hai anakku, aku mimpi suruh nyembelih engkau sama Allah, nak. Gimana pendapatmu, Pak? Nah, ini pelajaran berikutnya, Pak. Betapa komunikasi anak sama orang tua itu harus nyambung terus, Pak. Seperti Ibrahim. Walaupun Ibrahim sudah jadi nabi, anaknya belum nabi. Ibrahim nggak gengsi, Pak, minta pendapat dari anaknya. Karena kebenaran nggak selamanya datang dari orang tua. Kadang kebenaran bisa datang dari mulutnya anak kita. Ya, Ibrahim memberi contoh itu. Anakku, aku suruh nyembelih engkau, nak. Gimana pendapatmu? Apa kata Ismail, Pak? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, lakukan saja, ayahku. Semoga kita menjadi orang yang sabar. Masya Allah. Kalau anak kita gimana, Pak? Kalau anak kita gimana? Nah, semalam aku mimpi, nak, suruh nyembelih engkau. Kapan? Nanti itu, tanggal 10 Dzulhijjah. Kata anak kita, nggak salah, Pak. Bapak lebih tua, kenapa saya duluan? Jadi bukan orang tua nyembelih anak, tapi anak nyembelih orang tua. Coba kalau anaknya itu biasa, Pak, anak-anak bukan pilihannya Allah, Pak, pasti dia akan ngomong gini, tega amat sih ya, aku lahir engkau ninggalin aku, sekarang belasan tahun engkau nggak membesarkan aku, baru ketemu sehari 2 hari, lalu engkau mau menyembelih aku, ya. Ismail menghilangkan nafsunya, Pak. Yang bicara adalah spiritual, keimanannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ujian yang terberat itu terjadi. Ibrahim pun akhirnya mau melakukan eksekusi itu. Tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dibawalah Ismail itu. Sudah siap-siap, Pak. Sudah ditaruh di atas bukit. Ibrahim sudah membawa golok, tapi maju mundur, Pak. Ya namanya manusia, Pak. Ya, lihat anaknya yang sudah kelihatan remaja. Ya Allah.
Ibrahim maju mundur, Pak. Dan setan memanfaatkan situasi itu. Setan menggoda, Ibrahim ngapain kamu sembelih anakmu? Ya, kamu tuh orang tua enggak bener. Langsung Ibrahim pun mengambil batu, Pak, dilempar itu setan. Yang akhirnya menjadi rukun haji. Namanya apa? Namanya apa? Jumratul Ula. Udah setan kabur, Pak. Mau nyembelih lagi, datang lagi setan yang kedua. Ibrahim pun melempar lagi. Akhirnya jadi Jumratul Wusta. Kemudian yang ketiga kali, Pak. Oh, setannya tambah kencang itu, Pak. Ibrahim pun tambah semangat, dilempar setan itu. Kena, Pak, mata setan satu, Pak. Kena matanya apa setan? Satu. Maka disebut Jumratul Aqobah. Kalau Jumratul Ula, Jumratul Wusta, kita bisa melempar dari semua arah. Tapi kalau Jumratul Aqobah yang ketiga itu, kita hanya boleh melempar dari sebelah arah. Itu menggambarkan sebelah mata setan itu sudah kena. Ya, itu sejarah melempar tapi sekarang jangan diniati lempar setan, Pak. Aku mau melempar setan. Lo lempar setan kok pakai batu kecil, Pak? Kata setan ya kecil batunya itu. Ya, makanya orang-orang tuh, Pak, orang-orang Turki itu kalau ngelempar pakai sandal kan. Artinya pakai sandal kan. Tapi sekarang ada dendanya itu, Pak. Ada aturannya itu. Dulu mau ngelempar batu itu pakai sandal karena dianggapnya melempar jumroh itu melempar setan. Sejarahnya iya, tapi niatkan melempar jumroh bukan melempar setan. Ulama-ulama memberikan nasihat bukan melempar setan, tapi apa? Membuang, melempar penyakit, melempar dosa-dosa kita supaya kita pulang ke tanah air, kita bersih dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Kalau melempar setan ngapain jauh-jauh, Pak? Orang di Indonesia juga banyak. Bahkan setan Indonesia itu ya sekarang ini, Pak, dia hampir putus asa, Pak. Ya, ntar kalau ketemu setan bisa dicek itu, Pak. Ya. Jadi setan itu sekarang sudah mulai putus asa. Kenapa kamu putus asa? Iya, gimana aku nggak putus asa? Ya, aku sekarang itu udah takut sama manusia. Ya, loh kenapa kok kamu takut? Bukannya kamu itu disuruh untuk menggoda manusia? Kata setan, sekarang manusia sudah melebihi aku. Jadi aku takut tergoda sama manusia. Ya, dengar katanya setan-setan Indonesia mau mengajukan pensiun dini. Ya. Coba bayangkan, Pak, dulu orang korupsi itu ratusan juta, miliaran kan. Sekarang ini korupsinya, Pak. Maka setan takut, Pak. Ya. Korupsi sampai 900 triliun, Masya Allah. Itu kalau buat beli kerupuk, gimana itu, Pak? Ya. Nah, ntar kalau kita ketemu setan, tolong dicek, Pak, ya. Tolong, bener enggak itu dia mau apa? Pensiun dini, ya. Karena takut tergoda sama manusia. Jadi bukan menggoda tapi takut tergoda manusia. Terus yang terakhir, Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Setelah melewati ujian-ujian dengan kesabaran, baru Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Apa Khalilullah artinya? Kekasih Allah. Apa pelajarannya? Berarti kalau kita mau menjadi kekasih Allah, Pak, pasti hidup kita akan diuji. Itu sunatullah. Idza haballahu 'abdan ibtalah faida ibtalahu sobaro. Kalau Allah mencintai seorang hamba, hamba itu akan diuji oleh Allah dan hamba itu akan sabar. Jadi kalau kita sudah mulai rajin ibadah, rajin ke masjid, kok tiba-tiba hidup kita malah banyak masalah, Pak, yakini saat itu iman kita lagi diseleksi oleh Allah, mau dinaikkan kelas. Nggak usah kita menggerutu, nggak usah kita menyalahkan Allah, apalagi sampai apa? Sampai menganggap Allah nggak adil. Mendingan dulu, Pak Ustadz. Dulu gimana? Dulu saya masih brengsek, lancar tahu hidup saya, Pak Ustadz. Sekarang sudah rajin ke masjid, kok malah saya banyak masalah. Belajarlah dari Nabi Ibrahim. Kalau Ibrahim saja yang segitunya, Pak, diuji oleh Allah dengan ujian berat, lalu kita siapa? Kok nggak mau diuji? Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahlul Quran, orang-orang yang pecinta Al-Quran, mampu membacanya, mampu menghafalkannya, mampu mengkajinya, dan juga mampu mengamalkannya. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami kaji pada subuh ini akan menguatkan iman dan takwa kami. Jadikan Al-Quran ini menjadi penyejuk di hati sanubari kami. Jadikan Al-Quran menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Jadikan Al-Quran ini menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Quran ini ya Allah menjadi syafaatmu, menjadi pertolonganmu di dunia dan di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf tidak ada pertanyaan ya Pak ya, karena waktunya sudah 6:30. Kalau yang mau bertanya silahkan melalui WA saja ya, yang tahu nomor saya ke WA saja. Kalau saya nggak cepet-cepet balas, jangan dibilang sombong, itu kuota saya lagi habis. Jadi kalau kepengen cepet dibales, nanya sekalian, saya nggak mau minta, cuma saya mau ngasih pahala itu ya. Kadang-kadang kan begitu Pak, Pak Ustadz ditanya 2 hari baru balas ya, kuotanya habis kan gitu ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, itu dari kebodohan saya. Kalau ada kebenaran, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali untuk nanti insya Allah sehabis sholat isya kita akan Siap, alhamdulillah. yang akan disampaikan Siap, Pak. Dan lagi diingatkan bahwa nanti habis sholat isya kita ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Mustafirin. Terima kasih. Siap. Siap. Sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Coba sehat Pak. Coba. Ayo sehat. Alhamdulillah. Ya Pak. Baik. Ya sama-sama. Sehat. Boleh. Ya.